Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdy Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa Ferdy Sambo sehat hari ini? Puji Tuhan sehat yang mulia. Oke. Baik, penasihat hukum maupun terdakwa hari ini adalah pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Izin yang mulia, sebelum pembacaan pledoi pribadi yang akan dibacakan oleh terdakwa, izin kami mengajukan bukti tambahan dulu yang mulia. Oh, mau mengajukan bukti tambahan, silahkan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, tolong segera maju untuk melihat bukti tambahan tersebut. Ini, Bu. Silakan dilihat terlebih dahulu penuntut umum, dicocokkan. Baik, silakan diajukan dinaikkan ke atas. Silakan dinaikkan ke atas. Ya. Oh, kalau nggak bisa lewat samping aja. Baik, penasihat hukum silahkan. Apakah saudara terdakwa mau membacakan terlebih dahulu atau penasihat hukum? Terdakwa dulu yang mulia. Oh, baik, silahkan saudara terdakwa membacakan pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat.
Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul pembelaan yang sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan. Bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoaks terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa, baik di dalam maupun di luar persidangan, yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi.
melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan. Perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Joshua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, istri, keluarga terkhusus anak-anak dengan penuh kasih dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan hidup saya, istri, anak-anak, dan keluarga besar kami. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Hari ini tepat 165 hari saya untuk menjalani pemeriksaan perkara ini. Berada dalam tahanan berarti kehilangan kemerdekaan dalam hidup sebagai manusia selama ini. Saya menikmati jauh orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Joshua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Joshua? Dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Joshua dan apakah ia siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Duren III. Sementara saya yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya melangkahkan kaki memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling, pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Joshua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya.
Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, 'Hajar Chad, kamu hajar Chad.' Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi, cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans untuk menolong almarhum Yosua. Lalu saya segera memeriksa keadaan istri saya Putri Chandrawati yang berada di dalam kamar. Membuka pintu kamar yang tertutup dan menemukan dalam keadaan menangis ketakutan. Saya mendekapnya untuk menutup wajahnya agar tidak melihat keadaan di sekitar apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Bangunan cerita di Duren 3 tersebut saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua. Sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer di depan persidangan yang menyampaikan bahwa cerita tersebut saya sampaikan kepada dirinya di rumah Saguling sebelum peristiwa tembak-menembak terjadi. Adalah tidak mungkin jika saya membuat cerita sebagai bagian dari rencana pembunuhan seperti disampaikan Richard. Karena faktanya saya tidak pernah berkomunikasi dengan Kuat Ma'ruf. Juga tidak ada menceritakan soal skenario. Saya telah memerintahkan salah satu anggota kepolisian untuk merusak laptop dan flash disk yang berisi kopi rekaman sisi kepada keluarga korban almarhum Yosua. Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, kepada Bapak Kapolri dan Kepolisian Republik Indonesia yang sangat saya cintai, kepada masyarakat Indonesia yang telah terganggu dengan peristiwa ini. Saya juga meminta maaf sujud kepada istri saya yang terkasih Putri Chandrawati dan anak-anak. Saya telah lalai menjalankan tugas sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah yang baik. Semoga Tuhan mengampuni saya dan kiranya Ia selalu memberikan keteguhan dan kekuatan kepada kalian. Selanjutnya, melalui pembelaan ini, saya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia
berkenan memberikan keputusan yang adil berdasarkan hukum dan penilaian objektif atas fakta dan bukti yang telah dihadirkan di persidangan ini dengan mempertimbangkan yang pertama, bahwa sejak awal saya tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua karena peristiwa tersebut terjadi begitu singkat dan diliputi emosi, mengingat hancurnya harkat martabat saya, juga istri saya yang telah menjadi korban perkosaan. Kedua, dalam pemeriksaan saya telah berupaya menyajikan semua fakta yang saya ketahui, termasuk mendorong saksi atau terdakwa lain sebagaimana dalam keterangan Kuat Ma'ruf untuk mengungkap skenario tidak benar pada pemeriksaan di tingkat penyidikan. Ketiga, saya telah mengakui cerita tidak benar mengenai tembak-menembak di rumah Duren 3. Keempat, saya telah menyesali perbuatan saya, meminta maaf dan siap bertanggung jawab sesuai perbuatan dan kesalahan saya. Kelima, saya telah berupaya untuk bersikap kooperatif selama menjalani persidangan, sampaikan semua keterangan yang saya ketahui. Keenam, saya telah mendapatkan hukuman dari masyarakat atau social punishment yang begitu berat, tidak pelanggaran etik maupun disiplin di kepolisian. Kesembilan, saya telah 28 tahun mengabdikan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepada nusa dan bangsa, sehingga atas kesetiaan dan dharma bakti tersebut, saya telah dianugerahi bintang Bayangkara Pratama yang diberikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Saya juga telah mendapatkan penghargaan tertinggi dari Polri, berupa 6 pin emas Kapolri atas pengungkapan berbagai kasus penting di kepolisian, antara lain pengungkapan kasus narkoba jaringan internasional dengan penyitaan barang bukti 4 ton 212 kg sabu, pengungkapan kasus Joko Chandra, pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang yang menyelamatkan pekerja migran Indonesia di luar negeri, dan banyak pengungkapan kasus besar lainnya. Kesepuluh, atas perkara ini saya telah dijatuhi hukuman administratif dari Polri berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Akibatnya saya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan hak-hak apapun termasuk uang pensiun, sehingga saya telah kehilangan sumber penghidupan bagi saya dan keluarga. Sebagai manusia biasa, saya juga tidak luput dari salah dan dosa. Kiranya Tuhan yang Maha Pengasih berkenan mengampuni saya, memberikan kesempatan kepada saya untuk bertobat dan memperbaiki diri, sebagaimana yang termuat dalam kitab Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku.